Sampai suatu hari saya lihat sebuah mobil kijang lama berhenti di depan rumah itu. Rupanya saya inget banget Bu Rombe malah tertawa cekikikan, kemudian berteriak lantang karena sejujurnya bagimu tidak tega melihat Bu Rombe disiksa dengan cara Selamat datang kembali di channel Indasari. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah cerita berjudul Rumah Rombe. Sepertinya beberapa dari kalian pasti pernah mengenal peristiwa ini. Sebuah peristiwa yang dulu sempat membuat geger satu desa, bahkan begitu mengerikannya membuat banyak orang bergidik ngeri tiap melihat saksi bisu peristiwa ini. Sebelum saya mulai di sini, saya sebagai pembaca akan menjadi sudut pandang orang pertama yang bakal nyeritain seluruh tragedi di cerita ini. Jadi biar kalian lebih gampang dengerinnya ya. Oh ya, satu lagi saya juga mau mengingatkan bahwa peristiwa semacam ini sebenarnya banyak di sekeliling kita. Hanya saja apakah kita begitu peka untuk menyadarinya. Manusia terkadang terlalu kecil untuk tahu apa yang tidak seharusnya diketahui. Dan mungkin ketidaktahuan itu adalah hal yang membuat manusia dapat bertahan di tengah banyaknya kengerian di sekeliling kita. Dulu di tahun 2005, saya masih kelas 5 SD. Saya tinggal di sebuah kecamatan dengan 2 desa yang dipisahkan oleh sungai kecil. Jauh di hilir sungai ada sebuah pabrik gula bekas peninggalan Belanda. Desa saya dulunya adalah sebuah rawa-rawa. Sungai yang membelah desa nggak lebih dari sungai kecil yang airnya mengalir dari sungai besar yang jauh di utara. Karena desa saya adalah bekas rawa-rawa, membuat banyak orang berpikir ulang buat tinggal di tempat itu. Tapi yang saya pernah dengar dari cerita bapak soal desa saya adalah hanya 7 orang yang pertama kali tinggal di wilayah itu, sebelum desa saya resmi dikenal. 7 orang ini adalah cikal bakal yang membabat habis semua tumbuhan liar dan pohon besar untuk dijadikan tempat tinggal. Namun yang harus diketahui sebelum 7 orang ini rupanya ada satu keluarga yang lebih dahulu tinggal di desa ini. Dia dikenal dengan nama Mbah Putri, wanita parubaya yang tinggal seorang diri di sebuah rumah tua peninggalan Belanda. Dan disinilah keanehan itu terjadi. Konon dari cerita bapak, rumah Mbak Putri adalah sebuah rumah yang menakutkan. Ada perasaan ngeri setiap kali memandang dan Mbak Putri sendiri hanya tinggal seorang diri. Padahal rumah itu cukup besar untuk ditinggali sebuah keluarga besar. Di sini saya patut bangga. Kenapa? Karena 7 orang yang pertama kali membuka lahan di desa ini adalah kakek saya. Sekarang saya tahu kenapa kakek saya bisa membagikan tanah yang luas untuk 10 anaknya. 10 anak loh, bayangkan. Bapak saya sendiri adalah anak ketiga dari 10 bersaudara. 6 orang lain yang dulu pertama menempati desa saya juga kenal. Usia mereka hampir sama dengan kakek saya, dan saya nggak heran tiap melihat mereka dan mendengar cerita bagaimana mereka menjadi yang pertama membuka lahan. Tapi, yang saya ceritain gak ada hubungannya dengan mereka, karena cerita ini dimulai dari rumah Mbah Putri. Seperti yang saya bilang, Mbah Putri hanya tinggal seorang diri. Beliau tidak memiliki seorang anak, apalagi cucu. Jadi, apakah Mbah Putri tidak memiliki suami? Jawabannya tidak. Mbah Putri dulu memiliki suami, namun mereka sudah meninggal. Apa saya baru aja bilang mereka? Ya, mereka yang saya maksud adalah lebih dari 1. Mbak Putri pernah menikah lebih dari 14 kali. Awalnya saya nggak percaya mendengarnya. Maksud saya, mana ada orang yang bisa menikah sampai 14 kali. Tapi kemudian saya percaya ketika cerita itu muncul dari ibu saya sendiri. Lalu bagaimana bisa? Jawabannya, Mbak Putri rupanya bukan wanita sembarangan. Banyak yang mengatakan beliau berdarah ningrat sehingga ilmunya sangat tinggi. Lelaki yang menikahinya tak lebih dari lelaki yang tertarik dengan paras ayu beliau. Namun konon Mbak Putri memiliki perewangan atau pengikut yang tidak pernah suka Mbak Putri dinikahi oleh lelaki biasa, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya jatuh sakit kemudian meninggal. Cerita sekedar cerita, mitos terkadang hanya sebuah cerita usang. Saya kadang berpikir lagi, apakah itu benar?
Sayangnya, saya nggak pernah bertemu dengan Mbah Putri, seingat saya. Tapi, ibu selalu membantah tiap kali saya ngomong saya nggak kenal sama Mbah Putri. Ibu akan bilang bahwa waktu saya kecil, saya sering digendong sama Mbah Putri, dan beliau sangat menyukai saya. Dan setiap dengar ibu ngomong itu, saya selalu merinding. Oke, lalu sekarang apa hubungannya dengan rumah Rombe? Seperti yang saya bilang, waktu itu saya masih kelas 5 SD pada tahun 2005. Saya masih tinggal bareng kakek saya dan tentu saja saudara-saudara bapak, karena orang zaman dahulu kebanyakan bertetangga dengan saudara kandung mereka sendiri termasuk bapak. Di depan rumah saya sekitar 300 meter ada sebuah rumah besar, megah, luasnya sendiri bisa 6 kali rumah saya. Namun semenjak pemiliknya meninggal, rumah itu menjadi kosong. Ya, rumah itu adalah rumah milik Mbah Putri. Setiap kali pulang ngaji, mau gak mau saya bakal lewat samping rumah itu. Dan entah kenapa setiap melihat rumah itu ada satu titik rasa penasaran yang kadang buat kaki saya seolah diajak untuk masuk ke sana. Seolah-olah rumah itu bisa menarik rasa penasaran seseorang. Sejak kematian Mbah Putri, bertahun-tahun rumah itu dibiarkan kosong begitu saja. Rumput liar sudah mulai tumbuh di halamannya. Terkadang bila ada waktu, bapak dan tetangga ikut memotong rumput, biar terlihat lebih rapi. Di depan rumah itu juga ada sebuah pohon mangga. Pohonnya besar, jauh lebih besar dari pohon mangga biasa. Rumahnya sendiri menghadap ke utara. Tidak ada pagar di sekelilingnya, hanya ada 2 pintu dengan corak Eropa. Lantainya masih menggunakan lantai tekel. Dan waktu itu saya pernah tanya ibu, kenapa rumah itu dibiarkan kosong? Dan ibu bilang, gak ada yang mewarisi tanah dan rumah itu. Sampai suatu hari, saya lihat sebuah mobil kijang berhenti lama di depan rumah itu. Rupanya rumah itu sudah dibeli, dan tidak akan lama lagi rumah yang sudah kosong bertahun-tahun itu akan ada yang nempatin lagi. Pemilik barunya adalah keluarga Rombe. Itu yang pertama saya dengar waktu ibu ngobrol sama bapak. Keluarga Rombe bukan orang asli Jawa. Seingat saya beliau berasal dari Kalimantan. Alasan kenapa beliau tinggal di sini adalah karena keluarga Rombe memiliki bisnis di bidang pembuatan bego atau karung untuk padi. Keluarga Rombe dipimpin oleh Ibu Parubaya. Mungkin usianya sekiranya kalau saya nggak salah 51 tahun. Dia masih bugar. Beliau menggunakan bahasa Indonesia karena belum bisa menggunakan bahasa Jawa. Beliau memiliki 3 orang anak. Yang paling tua adalah Mas Romi, usianya mungkin 21 tahun waktu itu. Terus anak keduanya adalah perempuan, namanya Mbak Rahel, usianya sekitar 18 tahun. Dan yang bungsu namanya Tommy, 14 tahun. Penilaian saya tentang mereka adalah mereka keluarga baik-baik. Bahkan baru pertama kali kenal mereka membagi-bagikan makanan ke tetangga. Selain itu mereka juga tidak pernah lupa menyapa tetangga. Bukan kriteria orang kaya yang sombong menurut saya. Lalu semua dimulai pada saat itu. Suatu malam, Bu Rombe pernah bermimpi. Beliau didatangi oleh orang yang tubuhnya besar dan tinggi, kulitnya hitam pekat, sehingga wajahnya tidak kelihatan. Tidak hanya satu, melainkan bergerombol, dan mereka meminta Bu Rombe mengikutinya. Saya ingat karena Bu Rombe pertama kali menceritakan ini sama ibu saya. Saya cuma curi-curi dengar karena waktu itu saya cuma anak kelas 5 SD. Mungkin pikir ibu saya nggak akan ngerti. Tapi saya bisa lihat, mata Bu Rombe berair seperti menangis, bibirnya gemetar dan ibu hanya berusaha menenangkannya. Kumpulan manusia hitam itu membawa Bu Rombe bertemu dengan satu makhluk yang besarnya berkali-kali lipat dari makhluk yang membawanya. Sebegitu besarnya sampai Bu Rombe tidak bisa melihat wajahnya dan ibuku hanya mengatakan, "Dalboh." Bu Rombe mendengar makhluk itu berbicara bahwa mereka tidak keberatan keluarga Bu Rombe tinggal di sini, namun mereka mengingatkan untuk berhati-hati selama tinggal di rumah itu. Bu Rombe tidak mengerti maksud ucapan tersebut, sedangkan saya cuma dengerin dan masih bisa lihat wajah ngeri Bu Rombe. Sejak saat itu banyak kejadian janggal terjadi, dan ini semua hanya menimpa Bu Rombe. Mula-mula waktu itu Bu Rombe mendengar suara bising di dapur. Beliau pergi untuk melihat, dan ketika sampai di dapur, beliau melihat gayung melayang begitu saja. Awalnya ini semua masih bisa ditahan oleh Bu Rombe karena beliau adalah Kristen yang taat. Namun, semakin lama malah semakin menjadi-jadi. Kamarnya Bu Rombe ada di dekat ruang tamu di lorong pertama. Di samping jendelanya ada pohon jambu air. Nah, pernah waktu beliau sedang tidur, ada suara tawa cekikikan dari luar jendelanya.
Karena penasaran, beliau mengintiplah lewat celah jendela, dan betapa terkejutnya beliau waktu melihat ada wanita bergaun merah duduk di salah satu tiang pohon jambu air, menatapnya dengan mata hitam. Semua kejadian ini hanya diceritakan pada ibu, karena rumah saya adalah rumah yang paling dekat dengan rumah Bu Rombe. Selain itu, bila ibu ada kesulitan keuangan, Bu Rombe lah yang selalu membantu. Ibu pernah ngasih saran untuk memanggil kiai atau orang pintar, tapi Bu Rombe menolaknya. Beliau adalah umat Kristen yang taat dan memanggil kiai atau orang pintar tidak ada dalam imannya. Namun bukan berarti Bu Rombe pasrah dengan keadaan ini. Ia pernah memanggil teman gerejanya, seorang wanita uzur, dan ketika wanita itu menetap semalam, wanita itu menjerit tak henti-hentinya dan mengatakan bahwa rumah ini dibangun di tanah terkutuk. Hal ini sempat membuat orang-orang desa berkumpul karena wanita itu terus berteriak dan menjerit seperti kesetanan. Bu Rombe sendiri semakin takut, sementara anak-anaknya bingung harus berbuat apa. Semua gangguan-gangguan itu rupanya terus berlanjut dan menjadi semacam rutinitas bagi Bu Rombe, sampai beliau tahu di mana tempat dan siapa penunggunya. Hal ini belum menimbulkan konflik kekerasan fisik, sampai Bu Rombe kembali bermimpi. Mimpi yang sama bertemu dengan makhluk hitam dan membawanya ke sosok besar dan tinggi itu lagi. Kali ini suaranya marah, sangat marah sehingga Bu Rombe sampai menangis jadi-jadinya. Katanya, beliau marah karena ada tamu yang tidak diundang. Hari berganti hari dan saya bisa lihat sendiri perubahan yang terjadi dengan Bu Rombe. Beliau menjadi lebih kurus, pucat, dan tampak letih. Saya bisa menebak bahwa mungkin tidur adalah hal yang paling dia hindari, mengingat ketika beliau bercerita ke ibu bahwa makhluk itu semakin intens mengganggunya. Menteror dengan nada marah yang bahkan Bu Rombe sendiri tidak mengetahui sebabnya. Ibu selalu memberi saran agar Bu Rombe mencari pertolongan, seseorang yang mungkin tahu hal-hal yang mengganggunya. Namun Bu Rombe selalu menolak karena beliau masih percaya dengan kekuatan Tuhan dan imannya. Tapi suatu hari pas saya lagi makan di teras, saya kaget waktu Mbak Rahel nyamperin saya, nyariin ibu dengan wajah panik. Ibu sendiri yang dengar Mbak Rahel nyari-nyari dirinya langsung keluar dan air matanya keluar, terus bergegas menuju rumah Bu Rombe. Waktu itu saya ngikut di belakang mereka. Begitu sampai di dalam rumah, Mbak Rahel nunjuk kamar Bu Rombe, dan ketika pintu dibuka, seketika bau anyir bangkai tercium menyengat. Begitu menyengat sampai saya nggak mau masuk lebih jauh. Tapi saya bisa lihat dengan mata kepala saya sendiri, Bu Rombe tengah terduduk di atas ranjangnya. Matanya merah baru menangis, kondisinya benar-benar nggak karuan. Kemudian beliau muntah cairan hitam yang saya yakin itu bukan darah. Warnanya hampir sama dengan darah mengering, tapi sepertinya itu bukan darah. Mendengar Bu Rombe merintih minta tolong, ibu langsung lari mencari Pak RT. Tidak lama kemudian, Pak RT dan beberapa warga datang. Tapi ketika mereka masuk, saya inget banget Bu Rombe malah tertawa cekikikan kemudian berteriak lantang menyuruh mereka semua keluar. Bingung, itu yang saya yakin sekarang ada di dalam pikiran Pak RT dan para warga. Karena setiap kali Pak RT mengingatkan untuk istighfar, Bu Rombe justru tertawa dan berkata, "Opo iku istighfar? Imanmu cek sak jentik tanganku, gak usah gaya-gayaan." Wajah semua orang tegang termasuk saya yang ada di baris paling belakang. Sementara itu di luar rumah orang-orang mulai berdatangan semakin ramai. Saya kemudian melihat Mbak Rahel sangat khawatir akan keadaan ibunya, karena dia tahu apa yang ada di depannya itu bukan Bu Rombe. Jelas, kan sudah saya bilang Bu Rombe itu nggak bisa bahasa Jawa. Pak RT cuma menahan Mbak Rahel agar tidak mendekatinya, sampai Mbah Gimon muncul. Beliau masuk ke kamar dan mengumpat saat melihat langsung apa yang ada di depannya. Demi tasu, Mbah Gimon itu tetangga jauh saya. Kesehariannya hanya berkebun, tapi beliau pernah menghadapi hal semacam ini, yaitu ketemplekan atau kesurupan. Yang bikin saya takjub, Mbah Gimon tidak membaca ayat suci untuk hal mistis semacam ini. Karena setahu saya, cara itu yang dilakukan untuk mengusir. Sebaliknya, Mbah Gimon hanya menekan jari-jari Bu Rombe sampai Bu Rombe menjerit sambil memaki-maki. Warga yang lain lalu inisiatif memegangi badan Bu Rombe karena beliau mulai mencakari wajahnya sendiri sampai beberapa saat kemudian Bu Rombe jatuh pingsan. Setelah itu Mbah Gimon melotot melihat ke kamar Mbak Rahel, seperti ada yang beliau cari.
Ketika keluar, dia membawa sebuah boneka beruang kecil. Saat ditanyai dari mana Mbak Rahel mendapatkan boneka itu, ia menjawab dikasih sama seseorang waktu pulang sekolah. Mendengar jawaban Mbak Rahel, Mbah Gimon langsung menasihati wanita itu untuk jangan sembarangan menerima pemberian seseorang. Lalu dirobeklah boneka itu yang ternyata di dalamnya ada boneka kayu kecil. Di ujungnya juga ada beberapa helai rambut. Yang itu berarti ada seseorang yang sengaja mengirim santet karena tidak suka kepada keluarga Rombe. Bu Rombe akhirnya tahu apa yang menimpa mereka, termasuk maksud dari tamu itu, yang rupanya Mbak Rahel lah yang membawa benda asing masuk. Ibaratnya ada tamu yang tidak diundang masuk ke kawasan yang padat makhluk begituan. Hal itulah yang membuat mereka begitu murka. Mbah Gimon lalu bertanya pada Bu Rombe apakah beliau setuju bila urusan soal rumah ini diserahkan kepada beliau. Karena sejujurnya Mbah Gimon tidak tega melihat Bu Rombe disiksa dengan cara seperti ini. Tapi untuk kesekian kalinya Bu Rombe menolak. Saya yang selalu menempel ibu mendengar Mbah Gimon mengatakan jaga gandrang yang selama ini meneror Bu Rombe. Mereka adalah pasukan jin yang sudah lama ditanamkan oleh yang punya rumah. Dan sebenarnya Bu Rombe itu tidak disukai sama jaga gandrang, tidak diterima. Dan akibat parahnya adalah apes, ajor, bosok, mati. Mendengar penuturan Mbah Gimon, Bu Rombe mulai ketakutan dan akhirnya mau dibantu untuk membongkar semua jin yang ada di rumah tersebut. Sebelum ritual, Mbah Gimon meminta waktu selama 7 hari untuk berpuasa terlebih dahulu. Saya ingat, rumah Bu Rombe rame banget karena sampai ngadain bantengan, potong kepala sapi, sampai tumpengan warga. Semua itu ditanggung oleh Bu Rombe. Dan keesokan malamnya, Mbah Gimon memulai ritualnya. Beliau hanya memutari rumah beberapa kali dan tampak menancapkan pasak. Pasaknya ini dari bambu kuning, terus di ujungnya ada tali pocong. Bu Rombe sendiri hanya duduk di teras, sementara warga berkerumun seperti melihat pertunjukan. Saya kadang rada nyengir kalau ingat ini. Maksud saya hal yang kayak gini memang seharusnya nggak perlu dibuat seheboh ini. Namun omongan dari mulut ke mulut, dan tentu maksud tujuan asli Mbah Gimon seolah menguburkan niat baik beliau menjadi ajang pamer ilmu. Saya waktu itu nggak dibolehin keluar rumah, padahal banyak warga yang nonton langsung. Akhirnya saya cuma bisa curi lihat dari jendela kamar. Di sini malapetaka terjadi. Saya nggak tahu apa yang dilakukan Mbah Gimon karena 9 orang langsung jatuh pingsan. Hal ini membuat warga panik. Tapi Mbah Gimon hanya bilang mereka hanya kerasukan biasa, bukan hal yang serius. Kadang malapetaka kecil adalah pertanda untuk malapetaka yang lebih besar. Acara yang semula ramai menjadi sepi, hening. Saya yang di dalam rumah bahkan sampai merasakan angin sudah berubah jauh lebih dingin. Imbasnya dimulai ketika Bu Rombe tiba-tiba menangis di teras rumah. Ketika Mbah Gimon mendekat, Bu Rombe tertawa cekikikan, kemudian menangis lagi, tertawa lagi. Hal itu terus terjadi sepanjang malam. Disitulah Mbah Gimon tahu di mana batasan dia harus berhenti. Esoknya Mbah Gimon meminta maaf, dia tidak bisa lagi membantu Bu Rombe. Akibatnya setiap malam Bu Rombe akan melakukan hal yang sama, tertawa, menangis, terus tertawa lagi, kemudian menangis lagi. Namun yang paling buruk dari itu adalah di punggung Bu Rombe selalu ditemukan luka lebam biru, padahal beliau baik-baik saja. Hingga keluarga besar Bu Rombe akhirnya menyarankan agar beliau meninggalkan rumah itu. Bahkan pihak keluarga sampai harus melakukan pembersihan, namun itu tidak merubah apapun. Nasi sudah menjadi bubur. Tepat 4 bulan setelah mereka pergi dari rumah itu, Bu Rombe meninggal. Saya nggak tahu karena apa beliau meninggal. Orang-orang mengatakan beliau sakit keras. Namun cuma ibu saya yang bilang kalau beliau diikuti sejak kejadian malam itu. Ibu bicara bukan karena dasar, karena sebelum Bu Rombe pindah, beliau menemui ibu untuk pamit. Dan ketika dia pamit, beliau mengatakan umurnya tidak akan panjang, dan bila nanti beliau meninggal, beliau tidak mau dikuburkan di dekat tanah ini. Bila ada yang berpikir kisah ini berakhir setelah Bu Rombe meninggal, maka hal itu adalah salah besar. Justru cerita dari mulut ke mulut seringkali ada yang melihat lampu di rumah itu menyala, padahal rumah itu sudah dibiarkan kosong. Saya bukan gak pernah mengalaminya, sebaliknya malah, saya pernah sekilas melihat bayangan seseorang melintas di jendelanya. Perawakannya menyerupai Bu Rombe dengan rambut panjang keritingnya.
Tapi dari semua cerita tentang sosok menyerupai Bu Rombe, gak ada yang mengalahkan kisah ini. Pernah suatu malam ada penjual bakso lewat. Saya pikir gak ada orang seniat ini buat jualan pukul 1 dini hari. Maksud saya siapa juga yang mau makan bakso jam 1? Hal itu yang dilakukan oleh penjual bakso ini. Saya tahu sebelumnya dia nggak pernah lewat, tapi hari itu lewatlah dia di depan rumah. Kemudian seseorang memanggil, "Bakso mas," kata suara yang memanggil. Keluarlah yang konon katanya si penjual melihat seorang wanita parubaya mengenakan gaun tidur putih dari rumah tersebut. Karena tidak berpikiran aneh-aneh, si pedagang pun melayani seperti biasa. Kemudian Mas Edi, tetangga saya waktu itu kebetulan dapat giliran jaga. Ketika Mas Edi melihat dari jauh gerobak bakso yang tengah berhenti, Mas Edi mendekatinya berniat memesan untuk menambal perutnya yang lapar. Entah apes atau apa, ketika Mas Edi memperhatikan dengan seksama yang ada di hadapannya adalah sosok wanita. Masalahnya, kaki wanita itu tidak menapak tanah. Mas Edi pun menunggu lama sampai akhirnya tukang bakso itu kembali menjajakan dagangannya. Begitu sudah jauh dari rumah itu, Mas Edi menegur tukang bakso. Mas, ini mas. Tadi siapa yang beli baksonya?" Dan penjual baksonya jawab, "Yang punya rumah kayaknya sih mas. Saya nggak tahu, soalnya nggak pernah jualan di sini." "Kenapa toh mas?" Nah, mendengar itu Mas Edi pun langsung menjelaskan kalau sebenarnya rumah itu sudah kosong. Sambil menerka-nerka, mungkin yang tadi beli adalah kuntilanak. Alih-alih si pedagang merasa takut, beliau merasa pertanyaan yang mengganjalnya dari tadi sekarang terjawab. Oh, pantesan. Mana ada orang bayar bakso pakai daun. Setelah itu, pedagang bakso itu pun pergi. Saya rasa cerita ini cukup untuk menutup keluarga Bu Rombe, dan kenapa rumah itu begitu terkenal dengan nama Rumah Rombe. Suatu hari saya lihat ada sebuah mobil berhenti di depan rumah Bu Rombe. Rupanya itu adalah Mas Romi. Di sampingnya ada seseorang pria dan wanita usianya setara dengan ibu saya. Saya cuma melihat dari jauh, tampaknya Mas Romi sedang berbicara dengan mereka. Beberapa hari kemudian, saya akhirnya tahu rumah itu terjual. Entah keluarga yang akan menempati rumah itu tahu atau tidak, tapi kalau saya jadi mereka, saya tidak akan pernah mau beli rumah itu sekalipun dikasih setengah harga. Namun rupanya keluarga ini begitu suka dengan rumah itu, karena keesokan harinya mereka bertamu di rumah saya yang mengaku berasal dari Jawa Tengah, sebuah keluarga Kristen. Mereka juga bercerita memiliki 2 putra, namun mereka akan datang 2 hari lagi. Yang tua seumuran dengan saya. Yang bungsu usianya masih sekitar 7 tahun, dan kemungkinan mereka juga akan pindah sekolah di sekitar sini. Dari semua keluarga yang bakal saya ceritain, keluarga inilah yang paling akrab dengan saya. Karena mungkin mereka memiliki anak yang usianya sebaya dengan saya. Besoknya saya diminta Pak Albert, nama bapak yang akan menempati rumah itu dengan istrinya yang namanya Bu Eli, menyambut anak mereka Stefanus dan Eeng. Waktu saya lihat Stefanus, saya sempat minder, karena walaupun usianya sama dengan saya, perawakannya tinggi besar. Tapi ketika melihat saudaranya yaitu si Eeng, saya nggak mau berkomentar apapun. Sebelumnya saya minta maaf karena si Eeng ini rupanya memiliki kelainan mental. Ada hal yang menarik perhatian saya dari si Eeng. Waktu pertama kali masuk secara mengejutkan, dia berlari dengan gelagat seperti anak usia balita. Dia berlarian ke sana kemari. Namun mendadak dia berhenti di depan kamar yang dulu dipakai oleh Bu Rombe. Dia diam di sana, kemudian mengatakan dengan senyuman ganjil, "Ante." Waktu itu saya belum paham apa yang dia bicarakan sampai Stefanus mengatakan Eeng itu biasanya berbicara dengan logat kurang sempurna. Saya berdiam diri sebentar sebelum saya berpikir, "Ante" terdengar seperti ucapan tante. Merinding dengarnya. Saya mencoba bersikap biasa saja, terutama saat saya ada di dalam rumah itu. Suasana nggak enak sangat terasa. Pak Albert kemudian meminta saya ikut berkeliling rumah melihat ada apa saja. Sebenarnya saya nggak mau, tapi Stefanus waktu itu cerita mau ngajak saya main game. Game waktu itu adalah hal yang sangat mahal, jadi saya iyain. Sebelumnya saya cuma pernah ke rumah ini, nggak lebih melewati kamar Bu Rombe. Di sebelahnya masih ada 2 kamar lagi yang saya perkirakan adalah kamar Barahel dan Mas Romi dulu. Namun hari itu saya baru tahu rumah Rombe besar banget.
Kalau kalian tahu, kebanyakan rumah Belanda rata-rata dibangun dengan pondasi yang tinggi. Saya nggak tahu kenapa, karena kebanyakan rumah model Belanda selalu memiliki tangga untuk naik maupun turun. Dan sekarang saya tahu, rupanya letak kamar mandi jauh di bawah dan saya harus menuruni anak tangga yang tingginya nggak lebih dari 1 meter. Di sana ada beberapa pintu kamar dan dapur. Dapurnya sendiri masih menggunakan tungku dan beralaskan tanah. Dari semua tempat di rumah ini, suasana paling menakutkan memang di area dapur dan kamar mandi. Bulu kuduk saya merinding. Pak Albert hanya melihat sekeliling, namun perasaan saya semakin gak enak waktu Pak Albert membuka pintu demi pintu di area dapur. Seperti firasat muncul begitu saja. Di dalam kamar-kamar itu hanya ada ranjang tua, temboknya pengap dan sedikit bau. Bila kalian ingin membayangkan, bayangkan saja sebuah ruangan di dalam penjara, nyaris seperti itu suasana kamar di lantai bawah. Rupanya, gangguan-gangguan itu mulai bermunculan. Ketika saya dengar Stefanus bercerita, Stefanus menggunakan kamar nomor 2 yang dulu menjadi kamar Mbak Rahel. Sementara si Eeng menggunakan kamar yang dulu digunakan Bu Rombe. Kamar ketiga tentu digunakan Pak Albert dan Bu Eli. Stefanus pernah cerita, waktu tengah malam dia terbangun karena tiba-tiba merasa haus. Karena air ada di dapur, maka ia pun pergi ke sana sendirian. Terus, setelah mengambil air di kendi dan menuangkannya ke dalam gelas, Stefanus mendengar suara seperti ranjang reot ketika diduduki. Suaranya berasal dari satu kamar. Karena penasaran, Stefanus pun mendekat. Suaranya semakin keras sampai Stefanus berdiri di depan kamar itu. Tangannya sudah siap membuka pintu kamar, namun Pak Albert tiba-tiba menepuk bahunya. Udah minumnya. Stefanus kaget dong dan langsung disuruhlah untuk kembali ke kamar. Keesokan harinya pintu itu disegel oleh Pak Albert. Saya yang dengar nggak komentar sama sekali. Bahkan waktu Stefanus bilang, mau nggak nginep di rumahku malam ini? Papa nggak ada di rumah malam ini, jadi kita buka aja kamarnya. Saya cuma nyengir kemudian menolaknya keras-keras. Kejadian berikutnya waktu saya main game sama Stefanus. Tahun segitu yang bisa saya mainin cuma game Mario sama game sirkus. Pas saya lagi asik-asiknya main game, saya dengar suara berisik dari kamar si Eeng. Stefanus waktu itu baru saja tidur, membiarkan saya main sendirian. Awalnya saya acuhin suara itu, tapi suaranya semakin menjadi-jadi. Saya rada kesel dong. Walaupun kelainan, si Eeng ini pecicilan dan gak bisa diem. Dan saya inisiatif buat lihat apa yang dia lakuin. Ketika saya buka pintu, saya kaget waktu si Eeng sedang ngunyah sesuatu. Awalnya saya cuma lihat doang, sampai saya sadar yang dia gigit rupanya kecoa hidup. Saya lari bangunin Stefanus dan begitu dia bangun, kami kembali menemui Eeng. Stefanus membuka mulutnya dan dia benar-benar nelen itu binatang. Akhirnya saya pamit, tapi sebelum saya keluar rumah, saya bisa lihat Eeng nyengir ke saya terus. Kayak dia ngeliatin saya entah kenapa. Saya udah mulai mikir yang enggak tentang anak ini. Jujur, saya nggak suka sama si Eeng. Dan saya juga tahu si Eeng juga nggak suka sama saya. Tapi karena dia cuma anak berkebutuhan khusus, buat saya kadang harus jaga sikap. Sedangkan dia bersikap seenaknya. Saya biasa ngobrol sama Stefanus di teras, dan kalian tahu apa yang Eeng lakukan? Cuma ngeliatin saya dari jendela, nyengir. Jelas saya terganggu. Tiap saya aduin ke Stefanus dan Stefanus akan marah, si Eeng akan bilang dengan ucapannya yang gak jelas. Ante au ain. Anehnya di telinga saya terdengar, Tante mau main. Dan setelahnya saya putusin menghindari rumah itu. Suatu hari pulang dari sekolah, saya dipanggil Pak Albert ditanya ini itu, kenapa saya nggak pernah main ke rumahnya lagi. Saya nggak bisa jawab. Terus Pak Albert ngajak ke halaman belakang di mana dulu itu adalah tempat kamar mandi lama. Jadi semenjak Pak Albert tinggal, beliau membangun kamar mandi baru. Area di sekelilingnya ditutupi oleh pagar bambu. Di sana banyak ayam kate dilepas. Pak Albert mengatakan kalau beliau suka sekali berternak ayam kate. Waktu itu saya cuma ngelamun ngeliatin ayam-ayamnya. Sampai Pak Albert mendadak bilang, "Kamu bisa lihat ya?" Saya kaget. Lihat apa nggih, Pak? Ya lihat begituan. Saya jawab lagi, boten Pak, boten sakit kula. Mendengar jawaban saya, Pak Albert tersenyum lalu berucap, kalau gitu bisa merasa pastikan. Saya cuma bengong melihat Pak Albert.
Di sini saya baru tahu, rupanya meski beliau Kristen, tapi beliau bisa melihat hal-hal begituan. Saya kaget, lebih ke nggak nyangka. Beda banget sama almarhum Bu Rombe yang beragama Kristen dan nggak percaya hal yang begituan. Pak Albert kemudian menawari saya untuk memberitahu apa saja yang ada di rumah itu. Kata Pak Albert, kamar si Eeng ada wanita, yang katanya sosok wanita itu adalah Bu Rombe. Membicarakan hal seperti ini di tempat kejadian buat saya gemeter. Gimana nggak gemeter kalau mereka dengar gimana nasib saya? Rupanya, Pak Albert menghentikan pembicaraan ini padahal saya udah nunjukin gelagat yang gak nyaman. Pak Albert bilang, si Eeng berasa dimong sama dia. Kamu juga hati-hati ya, kalau kamu nunjukin ketidaksukaanmu sama Eeng, takutnya dia apa-apain kamu. Pak Albert bicara itu sambil tertawa. Saya pucat. Pak Albert kemudian lanjut bicara lagi. Yang paling jahat ada di dapur dan kamar mandi lama. Kayaknya sih penunggu tetap. Bentuknya mirip pasukan jin, wajahnya serem, gak pernah ketawa kayaknya. Di kamarnya ada mbah-mbah tua, gak cuma satu tapi banyak. Dan saya penasaran rumah ini sepertinya dibangun di atas tanah pembantaian. Kemudian Pak Albert nunjuk pohon jambu air yang menurut penerawangannya ada kuntilanak merah lalu di sebelahnya ada 4 kuntilanak putih juga. Kata Pak Albert perbedaannya adalah kalau yang merah itu ganas, yang putih juga, tapi yang merah biasanya main fisik. Setelah sekian lama, akhirnya saya beranikan diri untuk bertanya, Bapak nggak takut? Pak Albert kemudian mengatakan, Tuhan yang menciptakan mereka, kenapa harus takut? Pak Albert yang ternyata tahu akan kematian Bu Rombe tiba-tiba bilang kalau semua ini karena santet. Semua terbukti dari bau daun jarak di kamarnya sangat menyengat, dan juga masih ada makhluk yang membawa santet itu. Mengetahui semua kengerian tersebut, saya lagi-lagi tanya, Bapak nggak takut Eeng kenapa-kenapa? Dan Pak Albert menjawab lagi, kenapa takut? Pada dasarnya mereka kayak kita, butuh teman. Mungkin mereka bisa lihat kalau Eeng nggak seperti kebanyakan manusia. Mereka jahat karena sudah membawa maut pada Bu Rombe. Alias yang jahat itu bukan mereka, tapi yang nyuruh. Di agama saya mengajarkan kedamaian, tapi pada dasarnya manusia memang serakah. Mereka nggak lebih dari objek sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Kalau mereka sudah mengganggu, itu karena awalnya terganggu. Pak Albert kayak tahu sesuatu yang ada dalam diri saya. Semua kalimatnya menohok seolah memukul saya dengan anggapan bahwa semua makhluk semacam itu ya jahat. Padahal ada sisi lain yang bisa diambil bila kita bijaksana. Saya akhirnya yakin bahwa Pak Albert memang sudah benar menempati rumah ini. Tapi saya nggak tahu kalau dia menyembunyikan sesuatu. Ketika saya tahu, saya sangat prihatin dengan akhir keluarga ini. Minggu pagi adalah hari kartun bagi anak-anak. Karena saya nggak punya TV dan satu desa yang punya bisa dihitung jari, saya pergi ke rumah Stefanus dan saya ingat Stefanus pamit ke warung saat itu. Akhirnya cuma saya yang nonton TV di ruang tengah, sedangkan Eeng ada di kamar. Jarak antara ruang tengah dan kamar Eeng hanya beberapa langkah saja. Pas saya lagi asik-asiknya nonton kartun, saya kaget waktu Eeng teriak kenceng. Si Eeng ini memang kerjaannya aneh-aneh. Saya nggak sekali 2 kali lihat dia ngomong sendiri, lompat-lompat sendiri. Sekarang teriak di rumah itu. Di rumah waktu itu sedang kosong. Pak Albert dan Bu Eli ada acara di gereja. Akhirnya saya ngecek dan buka pintu kamarnya. Begitu saya lihat apa yang terjadi, saya panik. Si Eeng seperti orang ayan, dengan posisi tidur di lantai, dia menjerit, kaki dan tangannya bergerak-gerak. Saya yang kebingungan akhirnya lari mendekatinya. Begitu tepat di depan Eeng, punggung si Eeng tiba-tiba nekuk. Badannya nggak normal asli, kayak ada tenaga yang gede nekuk badannya dia. Saya akhirnya lari keluar rumah dan ketemu Stefanus yang baru balik dari warung. Saya langsung bilang, Eeng kerasukan. Kami masuk berbarengan, pas pintu dibuka, saya lihat Eeng lagi tiduran di atas ranjang. Tampak nggak terjadi apa-apa. Stefanus lihat saya dengan wajah bingung. Saya lebih bingung lagi. Saya jelasin, tapi Stefanus cuma iya-iya aja. Saya berencana mau cerita ke Pak Albert, tapi kayaknya dia nggak bakal peduli. Toh dia yang ngebiarin Eeng main-main sama begituan. Besoknya saya dengar berita mengejutkan. Pak Albert dan Bu Eli mau cerai. Di sini saya baru tahu, ternyata dari semua orang yang tinggal di keluarga ini, rupanya Bu Eli yang paling tersiksa dan sekarang saya paham.
kenapa beliau sekarang jauh lebih kurus. Saya nggak mau cari tahu, tapi Stefanus cerita kalau awalnya Bu Eli ngajak pindah rumah lagi, tapi Pak Albert menolak keras-keras. Beliau beralasan sudah nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Bu Eli akhirnya mengalah, tapi bagai api dalam sekam, teror yang dilalui Bu Eli buat saya mikir lagi apa yang dilakukan Bu Eli sehingga mereka mengganggu sebegitu hebatnya. Rupanya ada sesuatu yang janggal dengan semua ini, dan ini dimulai oleh Pak Albert sendiri. Bu Eli mengancam akan pergi dengan Eeng, sedangkan si Stefanus akan ikut Pak Albert. Rupanya ini ditentang lebih keras. Eeng tetap tinggal, Stefanus boleh pergi dengan Bu Eli. Saya yang dengar mereka selalu bertengkar bikin gak nyaman, terlebih Stefanus yang merasa dirinya gak diinginkan, sedangkan adiknya yang memiliki kekurangan justru diperebutkan. Akhirnya Stefanus dan Eeng tetap tinggal di tempat itu. Saya akhirnya tanya apa yang membuat Bu Eli gak nyaman. Rupanya awalnya dari luka misterius di tubuh Bu Eli. Saya yang dengar langsung curiga, gejalanya mirip seperti Bu Rombe. Pernah waktu Pak Albert tidak di rumah, Bu Eli sedang mau beristirahat, lalu tepat saat dia merebahkan badannya, tubuhnya seperti ditekan dengan sangat keras. Seperti kerasnya sampai tidak bisa menjerit dan itu terjadi sampai pagi. Pas Pak Albert pulang, Bu Eli menangis. Bu Eli menceritakan semuanya. Pak Albert hanya mengatakan mungkin efek kelelahan saja. Semua terus terjadi sampai akhirnya setiap Bu Eli tidur mulai bermimpi aneh-aneh. Salah satunya dia dikepung oleh makhluk hitam yang besar-besar. Bu Eli hanya bisa menjerit melihat mereka marah. Dan teror ini seperti tidak ada habisnya, yang membuat Bu Eli akhirnya tidak kuat ketika dia melihat Eeng badannya panas dan dari hidungnya keluar darah terus-menerus. Setiap mau dibawa ke rumah sakit, Pak Albert akan menolaknya dan mengatakan ini hanya sakit biasa. Bu Eli akhirnya pergi setelah tidak sanggup lagi untuk tinggal. Stefanus akhirnya sadar ketika dia mengatakan ada yang gak beres sama rumah ini. Setelah tinggal di sini, keluarga saya kayak tertimpa sial terus. Mendengar itu saya cuma bisa ngebatin. Apa yang saya khawatirin rupanya benar. Eeng, anak yang hiperaktif itu mendadak menjadi anak pendiam. Bahkan terkadang seharian hanya mengurung diri dalam kamar. Saya merasa ada yang disembunyikan. Selama ini saya nggak pernah menghabiskan waktu sama Eeng. Namun hari itu ketika saya lihat dia ada dalam kamarnya, saya mendekati Eeng mencoba berinteraksi dengan dia. Setiap saya ajak bicara, dia hanya mengatakan, "Ati, Ati." Awalnya saya pikir itu hati-hati, ternyata itu adalah mati. Semakin lama Pak Albert juga terlihat mencurigakan. Beberapa kali saya dengar Pak Albert jadi omongan warga. Mulai dari dia yang sering keluar rumah malam-malam buat pasang dupa, atau teman-temannya yang perilaku dan penampilannya sama aneh. Hal ini membuat banyak warga cemas. Stefanus juga merasa ada yang berubah dari adiknya. Setiap malam dia seperti mendengar suara yang berasal dari kamar adiknya. Suaranya seperti suara tertawa, hanya saja itu suara perempuan. Waktu itu malam hari, saya kebetulan lagi main ke rumahnya Stefanus. Tiba-tiba saya kaget waktu ada yang bertamu malam hari. Rupanya itu Mbah Timan. Siapa Mbah Timan? Beliau adalah ketua RW. Pak Albert kemudian menemui Mbah Timan didampingi Pak RT. Terus saya nggak sengaja curi-curi dengar obrolan mereka yang tampak serius. "Jangan lakukan Pak, kasihan. Begitu-begitu juga dia anak Bapak, darah daging Anda." Saya mencoba mengorek informasi apa yang dikatakan Mbah Timan mendapat penolakan. Soalnya Pak Albert tidak paham ke arah mana tujuan dari percakapan mereka. Saya sendiri melihat Eeng semakin pucat, badannya bahkan terlihat seperti tulang dibalut kulit. Stefanus mengatakan si Eeng sekarang lebih sering muntah. Masalahnya setelah dia muntah hidungnya akan mengeluarkan darah. Puncak dari tragedi ini terjadi ketika Jumat Kliwon. Saya dikejutkan dengan teriakan dari Stefanus. Dia menjerit meminta tolong. Ketika warga berkumpul, Stefanus segera membawa mereka masuk ke dalam rumah. Di sana Eeng terbujur kaku dengan mata melotot. Saya syok bukan main. Karena baru kali ini saya lihat seseorang meninggal dengan cara nggak wajar. Kejadian nggak wajar itu jadi berita besar. Banyak yang menuduh Eeng meninggal karena ditumbalkan oleh Pak Albert. Pak Albert sendiri sedang tidak ada di tempat karena beliau sedang ada urusan seperti biasanya. Namun begitu beliau pulang dan mendengar berita ini, Pak Albert nampak menangis seperti anak kecil.
Bu Eli lalu datang ke rumah itu lagi. Amarahnya memuncak dan terjadilah pertengkaran hebat sampai semua warga bisa mendengar apa yang terjadi. Seperti warga, Bu Eli menuduh kematian Eeng ada hubungannya dengan Pak Albert, tapi sayangnya tidak ada bukti apapun. Tapi satu hal yang gak pernah saya lupain adalah kepergian Pak Albert dari rumah itu menyisakan satu masalah yang paling fatal. Katanya ada satu warga yang pernah melihat Pak Albert menggali tanah belakang rumah di samping kamar mandi lama. Galiannya menyerupai kuburan, namun ukurannya tidak terlalu besar, dan rumor yang menyebar adalah itu kuburan milik Eeng. Walaupun itu sekedar rumor, namun sejak dengar itu, setiap saya kepikiran halaman belakang rumah Rombe, saya kebayang kalimat Eeng, "Ati," yang berarti mati. Oke, keluarga yang terakhir jujur saya nggak begitu kenal karena waktu mereka menempati rumah Rombe, saya udah pindah rumah. Tapi saya masih sering main buat inget-inget kejadian apa saja yang terjadi. Bisa dibilang, di sini Pak Albert rupanya membuka petaka yang sebenarnya. Keluarga yang terakhir adalah suami istri yang baru dikaruniai anak masih bayi. Mereka berasal dari keluarga muslim setahu saya. Karena saat pertama mereka menempati rumah itu diadakan pengajian dan syukuran. Lalu di mana cerita ini dimulai? Ceritanya dimulai ketika mereka sudah sebulan menempati rumah ini. Kabar dari yang saya dengar, setiap malam hari terdengar suara tangisan bayi mereka yang tidak mau berhenti. Sang ibu seringkali menimang-nimang untuk membuat si bayi tenang. Kebetulan kamar yang ia pakai adalah kamar bekas Eeng dan Bu Rombe. Semakin larut si bayi semakin menjadi-jadi. Tangisannya membuat sang ayah heran, karena ini terjadi hampir setiap hari. Namun anehnya, ketika jendela kamar itu dibuka, si bayi berhenti menangis. Bayi kadang memiliki penglihatan yang jauh lebih sensitif. Lalu apa yang membuat si bayi menangis manakala jendela masih tertutup? Rupanya ada sesuatu yang senantiasa mengganggu bayi itu saat ada di kamar bekas si Eeng. Mungkinkah itu Eeng? Lalu kenapa si bayi berhenti menangis manakala jendela itu dibuka? Rupanya dulu Eeng sangat takut dengan kuntilanak merah di pohon jambu tepat di samping kamar. Pertanyaannya, kemana jin yang dulu selalu bermain bersama Eeng? Kunci jawabannya adalah Pak Albert lah yang menjadi sumber masalah ini. Bagaimana saya bisa tahu? Karena Mbah Timan lah yang akhirnya harus membereskan semuanya. Saya harap kalian bisa memperhatikan setiap detail karena rupanya semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Kalian ingat Mbah Putri si pemilik rumah yang pertama? Rupanya suami beliau yang pertama adalah pemilik sebenarnya rumah itu. Seorang londo, namun beliau sudah meninggal karena hal misterius. Di sini Mbah Timan mengatakan bila Mbah Putri rupanya adalah Bahu Lawean. Apa itu Bahu Lawean? Konon mereka yang seorang Bahu Lawean adalah mereka yang diikuti oleh pasukan jin, dan siapapun yang menikahi Bahu Lawean akan mendapatkan petaka berupa kemalangan, kesialan, bahkan kematian. Hal inilah yang terjadi kepada 14 mantan suami Mbah Putri. Yang mengerikan adalah semua jasad mantan suaminya dikuburkan di bawah pondasi rumah. Itulah alasan kenapa rumah itu tinggi di beberapa tempat, sedangkan tanah dapur lebih rendah dari tempat yang lain. Mbak Putri sendiri menyadari dirinya seorang Bahu Lawean, sehingga akhirnya beliau membuat perjanjian bahwa ia tidak akan pernah menikah lagi setelah pernikahannya ke-14. Sebagai gantinya, ia mendapat satu batu pusaka sebagai imbal balik segala kesialan itu. Batu tersebut disimpan Mbah Putri tepat di salah satu kamar dapur yang dijaga oleh nenek-nenek dan pasukan jin, sehingga tanah di sana menjadi tanah keramat. Tanah yang tidak akan bisa sembarangan ditinggali, apalagi dijadikan hunian bagi mereka yang tidak tahu sejarahnya. Kemudian kepemilikan beralih ke tangan Bu Rombe. Di sini Bu Rombe tidak tahu menahu musibah apa yang beliau peroleh ketika tanpa sengaja ia menemukan batu itu. Namun Bu Rombe tidak menyadarinya karena cara menemukan batu itu hanya melalui mimpi beliau. Apa yang Bu Rombe lakukan membuat pasukan jin murka sehingga akhirnya mereka mulai mengganggu, membuat pikiran Bu Rombe semakin kacau. Manakala manusia sudah semakin lemah, memudahkan mereka dikuasai akal dan pikirannya. Jin perempuan yang dikirim untuk menyakiti Bu Rombe melalui anaknya Rahel rupanya mendatangkan konflik dengan pasukan jin rumah itu yang merasa terganggu. Ketika energi negatif bertemu dengan energi negatif, akibatnya adalah tolak-menolak.
Jin perempuan itu rupanya cukup kuat sehingga ia menuntaskan segalanya saat Borombe semakin lemah dan lemah hingga akhirnya meregang nyawa. Sayangnya ketika Jin Santet sudah menunaikan tugasnya, kontrak dia terhadap si pengirim akan dianggap lunas, sehingga akhirnya Jin perempuan itu menetap di kamar Borombe. Disinilah Pak Albert tahu tentang batu pusaka itu dari Jin perempuan yang kebetulan menyukai Eeng, dan syarat yang ditawarkan adalah nyawa Eeng. Pak Albert saat itu setuju dengan syarat tersebut. Kontrak yang dijalani manusia dengan bangsa jin memang bersifat mengikat, sehingga konsekuensi apapun harus diterima. Salah satunya adalah serangan masif pasukan jin terhadap Bu Ellie. Namun hal itu tidak juga diindahkan oleh Pak Albert yang sebegitu inginnya dengan batu pusaka yang konon bisa mengangkat derajat manusia. Mbah Timan memperingatkan Pak Albert atas konsekuensi yang dia buat. Pasukan jin itu bersifat menjaga, tidak menyerang, karena sebelum jauh ada mereka di sini, rumah itu sudah berdiri di tanah yang ditinggali bermacam-macam makhluk ganas, salah satunya kuntilanak merah. Namun karena ada pasukan jin itu, semua memiliki daerahnya masing-masing. Yang buat saya sedikit merinding dengan cerita ini adalah korban tumbal akan senantiasa penasaran. Itulah alasan kenapa Eeng tidak pernah meninggalkan rumah itu. Dengan semua kesimpulan yang Mbah Timan ceritakan membuat saya jadi tahu Pak Albert berhasil mendapatkan batunya. Konsekuensi yang dia dapat, keluarganya hancur, Eeng tewas sebagai tumbal. Sekarang semua yang ada di sana menjadi bebas dan hal itu menimpa keluarga ini. Teror yang paling sering mereka dapat adalah setiap kali seringkali terdengar suara wanita menangis dan bila dicari suaranya menghilang. Ketika tidak dicari suaranya akan terdengar lagi dan ini terjadi sepanjang malam. Di dapur rupanya ditinggali oleh makhluk berperawakan besar. Sayangnya ia hanya mengganggu dengan menjatuhkan barang-barang dapur. Di siang hari kadangkala si istri selalu mendengar suara kaki berlarian. Terkadang ranjang berdecit seolah-olah ada yang menginjak-injak ranjangnya. Beberapa kali sudah diadakan pengajian hingga memanggil orang pintar, tapi hampir semua menjawab dengan jawaban yang sama. Tanah ini bukan tanah yang cocok untuk tempat tinggal. Sebegitu hitamnya tempat itu sampai akhirnya ketika malam hari di mana sang ibu pergi untuk membuang air, saat ia kembali, jabang bayi yang ia tinggalkan di dalam kamar menghilang. Yang pertama kali menawarkan bantuan tentu saja Mbah Timan dibantu para warga. Mereka semua diminta berkumpul di luar rumah, sementara Mbah Timan membaca ayat suci. Warga yang dikirim sebelumnya mengkonfirmasi tidak menemukan apapun. Suasana saat itu pun jadi tegang sampai akhirnya Mbah Timan memerintahkan warga mengambil barang-barang dapur yang bisa dibawa, khususnya yang menimbulkan suara. Dibantu warga, barang-barang segera ditabuh, riuh suasana seperti sebuah pesta, dan Mbah Timan mulai berjalan memutari rumah satu demi satu. Beliau melihat makhluk-makhluk itu memenuhi segala tempat, menari mengikuti tabuhan barang-barang dapur warga. Ketika berhenti tepat di kamar mandi lama, Mbah Timan melihat sosok nenek tua, tubuhnya 3 kali tubuh Mbah Timan, rambutnya panjang sampai menyentuh tanah. Begitu melihat Mbah Timan, wajah makhluk itu melotot marah. Dia tidak menggubris ketika Mbah Timan meminta bayi yang sedang digendongnya. Para warga yang sedari tadi mengikuti Mbah Timan menabuh semakin keras, sebegitu kerasnya sampai makhluk itu menari-nari mengikuti tabuhan warga. Mbah Timan lalu segera mengambil bayi yang ada di kaki si makhluk mengerikan itu, disembunyikan di bawah pohon seukuran mata kaki. Yang anehnya, sebelum itu para warga tidak ada yang bisa melihat ada bayi di sana. Bayi kemudian dikembalikan dengan selamat ke pangkuan orang tuanya, lalu Mbah Timan berujar, "Rumah ini tidak baik untuk ditinggali. Yang baru saja ngambil bayi kamu itu Wewe Gombel. Sebelumnya dia nggak pernah berani ke sini, tapi sekarang jadi berani karena rumah ini sangat dingin. Kalau panjenengan masih ingin tinggal, saya sarankan siap mental. Yang di sini bukan hanya kuntilanak, Wewe Gombel, tapi masih banyak lagi. Jadi saya serahkan keputusannya sama kalian." Mendengar hal tersebut, pasangan suami istri itu akhirnya mengikuti apa kata Mbah Timan. Mereka hanya menempati rumah itu tidak lebih dari 2 bulan. Selebihnya hingga saat ini rumah itu dibiarkan kosong, menjadi monumen paling dihindari bahkan hingga saat ini. Terakhir saya lihat rumah itu 4 bulan yang lalu, masih kokoh berdiri meski tanda kehidupan tidak terlihat sama sekali. Yang pertama kali saya ingat setiap kali melihat rumah itu adalah kejadian-kejadian yang membuat saya kembali berpikir,
betapa kecilnya saya di tengah rahasia-rahasia yang gak saya pahami sebagai manusia. Sekali lagi saya nggak berniat menakut-nakuti, saya hanya sekedar berbagi ya. Ada kalanya hal-hal seperti ini bisa menjadi pelajaran untuk mawas diri, bahwa sebagai manusia tidak sepantasnya kita bersombong diri dengan menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang kita ingini. Yang jelas nggak akan ada orang di desa saya yang bakal melupakan satu dari ratusan hal-hal di luar nalar itu yang pernah terjadi. Ada yang lebih besar dari apa yang kita sebut dengan dunia ini. Jadi, kenapa kita tidak meminta kepadanya saja, bukan kepada yang menyekutunya? Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mendengar cerita saya hari ini. Oh ya, saya mendapatkan kisah ini dari akun Twitternya Simple Man. Kalau kalian mau baca juga, baca di sini aja ya. Terus kalau ada yang mau request, silahkan komen di bawah atau DM di Instagram saya @_sarirasa. Sekian dan sampai ketemu di video selanjutnya.